Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya di kelas 12 MIPA 4 jam ke-56. Materi kita adalah akuntansi perusahaan dagang. Ini silakan dibuka LKS-nya. LKS-nya silakan dibuka. Saya perbesar. Materi kita adalah sekarang tentang dasar-dasar perusahaan dagang. Apa perusahaan dagang? Maka dari sini perlu dipahami dagang itu apa. Dagang itu apa? Nah ini, dagang itu kegiatan membeli barang, ya, membeli barang. Barang itu bisa wujud, bisa tidak berwujud. Yang wujud laptop, buku tulis, buku pelajaran, kursi, meja, pensil, masker, tas, sepatu, seragam, pulpen, itu yang wujud. Yang tidak wujud, bukan jasa. Yang tidak wujud itu misalnya adalah hak cipta, copyright, terus apa lagi? Ya kan, itu kan ya. Yang tidak wujud. Bukan jasa ya, bukan jasa. Di samping itu usaha itu ada usaha jasa, ada usaha produksi. Di samping usaha dagang itu ada usaha jasa, ada usaha produksi. Usaha jasa akuntansinya dipelajari dalam semester ganjil kemarin ya. Akuntansi perusahaan jasa. Kali ini kita akan mempelajari tentang perusahaan dagang. Maka akuntansinya akuntansi perusahaan dagang. Dagang maksudnya adalah kegiatan membeli barang. Kalau jasa berarti kegiatannya adalah menjual jasa. Menjual jasa. Kalau dagang membeli barang dan langsung dijual kembali tanpa mengubah bentuk asal. Saya beli laptop harganya 5 juta. Saya jual lagi harganya 5.100.000. Itu udah dagang. Saya beli laptop 5 juta. Saya jual kembali itu seharga 4.900.000. Itu dagang tapi rugi. Ada yang begitu? Ada. Ingat dalam bisnis rumusnya untung rugi. Faktanya ya, untung rugi. Tidak ada bisnis untung terus tidak ada. Atau rugi terus tidak ada. Yang ada untung rugi. Perkara ruginya lebih besar dari untung, lama-kelamaan bangkrut. Nah, gitu aja. Kalian takut dengan bangkrut? Kalau bisnis suatu saat nanti, jangan takut. Kalau bisnis dibayang-bayangi bangkrut, tidak jadi bisnis. Itulah namanya risiko dalam usaha. Jangan takut apapun dalam usaha, yang penting usaha. Perkara bangkrut, alhamdulillah dikembalikan kepada Allah. Saya ulang, dagang kegiatannya membeli barang dan langsung dijual kembali tanpa mengubah bentuk. Beli laptop ini, laptop Asus ini punya saya jual lagi langsung
Tidak saya ubah bentuknya. Tapi kalau beli laptop ini saya kasih aksesoris ya, aksesoris. Terus saya siapkan ini sampulnya, ini tutupnya saya kasih ini saya kasih emas murni misalnya. Tapi dengan desain saya jual langsung 30 miliar misalnya. Yang mahal adalah ininya. Kalau itu saya jual, maka bukan lagi dagang, tetapi produksi. Kok bisa? Karena mengubah bentuk asal. Dan lain sebagainya ya. Itu adalah pengertian perusahaan dagang. Lanjut, ciri-ciri perusahaan dagang. Perusahaan dagang membeli barang dagang untuk dijual kembali. Cirinya itu. Kok ada orang atau lembaga beli barang dimiliki sendiri, dipakai sendiri, apakah dagang? Bukan. Tapi kok ada orang, lembaga beli barang langsung dijual, itu namanya dagang. Pasti dalam hal ini yang diinginkan rugi apa untung? Untung. Nah, ini. Yang diinginkan untung. Terus yang B. Barang dagangan yang dibeli tidak diproses terlebih dahulu. Jadi tidak diproses, langsung beli, langsung dijual. Udah ya. Dalam menghasilkan pendapatan dilakukan transaksi beli dan jual. Jadi beli dulu baru jual. Bukan jual terus beli. Jadi beli baru jual. Bagaimana bisa jual kok langsung beli? Tidak mungkin ya. Pasti dari beli jual. Ini. Maka kalau begitu, bagaimana menghitung pendapatan? Bagaimana menghitung pendapatan? Yang dijual berarti sebagai pendapatan. Maka penjualan saatnya jam ke-7 dimulai. It's time to begin the 7th lesson. Maka penjualan merupakan pendapatan. Yang E, biaya untuk memperoleh barang dagang dilaporkan sebagai harga pokok penjualan. Contoh apa? Biaya memperoleh barang, ongkir. Ya kan? Retur. Ya kan? Ini masuk dalam harga pokok penjualan. Barang dagang yang belum terjual disebut persediaan barang dagang. Maksudnya apa? Contoh saya beli tas. Beli tas, harga tasnya 100.000. Beli 10. Saya jual, yang laku masih 5. Maka sisanya berapa? 5. Maka 5 sisa ini dalam hal akuntansi disebut persediaan barang dagang. Paham ya? Baik, sementara ini nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sekarang di kelas 12 MIPA 4 jam ke 56. Tanggal 27 Februari tahun 2021 hari Sabtu. Silakan dibuka, materinya adalah tentang transaksi perusahaan dagang.
Halaman 60. Apa saja yang terjadi dalam perusahaan dagang? Transaksinya apa saja? Yang pertama adalah pembelian. Ada 4 transaksi ya. Ingat-ingat, 1 pembelian, 2 adalah pengeluaran kas, 3 adalah penjualan, 4 adalah penerimaan kas. Sudah? Kita mulai dari transaksi pertama yaitu pembelian. Pembelian ini meliputi pembelian barang dagang. Apa? Pembelian barang dagang. Dalam pembelian barang dagang itu bisa dibeli secara tunai, ya, bisa dibeli secara kredit. Yang kedua, yang ketiga, bisa dibeli sebagian tunai dan sebagian kredit. Contoh, kalau saya beli barang senilai 100 juta, langsung saya bayar lunas, namanya pembelian tunai. Kalau saya beli barang senilai 100 juta, saya bayar dalam tempo 30 hari, maka namanya pembelian kredit. Kalau saya beli dengan nominal 100 juta, 30 juta saya bayar tunai, maka 70 juta saya kredit. Namanya pembelian sebagian tunai, sebagian kredit. Ada 3. Tunai, kredit, sebagian tunai, dan sebagian kredit. Di dalam pembelian itu ada biaya-biaya lain. Apa? Biaya angkut pembelian, potongan tunai pembelian, serta retur pembelian dan pengurangan harga. Gitu ya. Kalau saya beli, ongkirnya ini masuk dalam pembelian melekat ya. Yang melekat lagi apa? Ada pembelian disertai dengan potongan tunai. Kalau pembeliannya secara tunai. Pernah kalian melakukan ini? Contoh, kalian beli laptop seharga 6 juta. Kalian bilang ke toko laptop, saya beli, saya bayar, saya minta potongan. Dikasih potongan 100.000, berarti pembelian tunai dan potongan tunai pembelian. Ongkirnya tidak ada karena langsung beli di toko. Kalau pakai COD, kirim ya, maka COD-nya itu bisa ditanggung oleh pembeli, bisa ditanggung oleh penjual. Kalian pernah beli pakai EOD online biasanya ya? Ongkirnya tanggung siapa? Pembeli. Ada yang juga ditanggung oleh penjual. Itu namanya beban angkut. Ada lagi retur pembelian. Biasanya retur ini terjadi ketika ada barang yang dibeli cacat. Biasanya ada MOU kalau cacat dikembalikan. Ada lagi MOU cacat tidak dikembalikan. Ada. Terus ada pengurangan harga. Pengurangan harga ini biasanya terjadi pada pembelian kredit di mana pelunasannya itu sebelum tanggal jatuh tempo. Itu biasanya ada pengurangan harga. Berikutnya, yang kedua adalah pengeluaran kas. Apa yang dimaksud kas? Uang. Jadi kas itu uang. Kalau terima uang berarti terima kas. Kalau mengeluarkan uang berarti mengeluarkan kas.
Saya beli laptop, saya bayar 6 juta, saya bayar 6 juta. Berarti namanya pengeluaran kas. Paham? Pengeluaran kas itu adalah mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli barang secara tunai. Beli barang secara tunai berarti mengeluarkan kas atau melunasi transaksi kredit yang telah jatuh tempo. Paham? Saya beli laptop kredit 30 hari, seharga 6 juta. Ketika 30 hari saya lunasi, maka ketika pelunasan saya mengeluarkan kas. Paham? Karena membayar uang ya. Yang ketiga adalah penjualan, yaitu penjualan barang dagang. Sama dengan pembelian, bisa tunai, bisa kredit, bisa sebagian tunai, sebagian kredit. Transaksi yang terikat dengan penjualan, itu ada potongan tunai penjualan, retur penjualan, dan pengurangan harga. Paham? Sama dengan pembelian ya. Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the sixth lesson. Jadi penjualan sama dengan pembelian. Ongkir bisa ditanggung oleh penjual, bisa ditanggung oleh pembeli. Ada retur penjualan, ada pengurangan harga, ada potongan tunai. Berikut yang keempat, penerimaan kas adalah penerimaan berupa uang. Berarti dalam prakteknya itu terjadi bagaimana? Ketika kita terima uang. Penjualan secara tunai, kita jual tunai langsung dibayar, kita terima kas. Atau pelunasan piutang atau utang dari pembeli. Pembeli itu beli ke kita kredit 30 hari. Setelah jatuh tempo 30 hari bayar. Berarti pembayaran dari pembeli itu masuk kategori penerimaan kas oleh penjual. Paham ya? Termasuk juga adalah penerimaan kegiatan di luar usaha pokok. Maksudnya apa ini? Di luar usaha pokok. Contoh toko laptop. Jual belinya adalah laptop. Tiba-tiba etalase toko dijual. Tiba-tiba ya. Dijual dan dibayar tunai, dapat uang. Maka uang yang diterima ini masuk dalam kategori penerimaan kas transaksinya. Tapi barang yang dijual adalah di luar usaha. Karena jual belinya laptop, kok yang dijual etalase. Maka etalase ini penjualan di luar usaha. Ketika dibayar tunai, maka uang yang diterima namanya penerimaan kas. Paham? Paham? Masih mikir-mikir? Ya, nanti dilihat lagi ya YouTube-nya. Berikutnya, syarat penyerahan dan pembayaran. Serah terima barang lah ya. Ketika serah terima barang, baik pembeli maupun penjual atau penjual sama pembeli, maka ketika serah terima ini ada syarat apa yang terjadi? Kalau ketika serah terima barang itu langsung dibayar tunai, selesai pembayarannya ya. Tinggal apanya? Ongkir. Ditanggung oleh siapa? Ketika ada retur, ditanggung oleh siapa? Belum lagi potongan, baik pembelian maupun penjualan. Sekarang ketika serah terima barang, ongkir dulu. FOB shipping point. Ketika biaya angkut atau ongkir dan resiko barang rusak ditanggung oleh pembeli. Paham? Contoh saya beli laptop, dikirim dari Surabaya. Ya.
ongkir pengiriman laptop ke Genteng saya tanggung, dan seluruh biaya kerusakan atas laptop saya tanggung, namanya FOB shipping point. Paham ya? Yang kedua adalah FOB destination point. Ketika seluruh yang terikat dengan serah terima barang, baik ongkir maupun kerusakan, ditanggung oleh penjual. Saya beli laptop dari Surabaya, barang saya terima di Genteng, ongkirnya ditanggung penjual. Kalau ada laptop rusak ditanggung penjual. Maka kalau syaratnya begini namanya FOB destination point. Paham? Insyaallah paham ya, dibaca-baca lagi kalau masih belum hafal. Berikutnya adalah syarat pembayaran. Paham maksudnya ini? Paham? Syarat pembayaran ini adalah terjadi dalam transaksi jual beli atau beli jual. Yang pertama adalah tunai atau cash. Kalau tunai paham kalian ya? Beli langsung dibayar lunas, itu namanya tunai. Apakah ada pembelian atau penjualan dibayar kredit? Ada? Ada enggak? Ada ya. Maka kalau kredit itu ada beberapa tipe dalam pembayaran kredit. Yang pertama adalah N/30. Maksudnya jatuh tempo kredit itu 30 hari. Jadi masa kreditnya 30 hari. Sekarang tanggal 27 ya. 27 Februari. Maka kalau pakai N/30 itu saya harus melunasi pada tanggal berapa? 27 Maret. Dihitung sebulan kan? Kalau pakai N/30 tanpa potongan harga. Yang B 2/10 N/30. Maksudnya apa? Tetap kreditnya itu masa pelunasannya selama 30 hari. Sekarang tanggal 27, pakai 2/10 N/30, maka saya harus melunasi paling akhir tanggal 27 bulan Maret. Tetapi kalau saya bayar 10 hari paling lambat, maka saya mendapat diskon 2%. Berapa 10 hari dari tanggal 27 Maret? Tanggal 7 Maret. Kalau saya bayar tanggal 7 Maret, saya dapat diskon 2%. Itulah 2/10 N/30. Maka bagaimana kalau saya membayar tanggal 5 Maret? Dapat diskon apa enggak? Dapat, karena paling akhir tanggal 10 bulan Maret. Paham di sini? Paham ya. Yang keempat, EOM, end of month. Artinya harga faktur. Kalian ingat kalau ada kata-kata faktur, maka transaksinya adalah tunai apa kredit? Kredit. Kalau faktur itu pasti kredit. Kalau tunai dapat bukti transaksi namanya nota kontan atau nota tunai. Kalau kredit bukti transaksinya namanya faktur. Kalau kalian beli barang kredit, itu nanti akan dikasih nota ya. Itu di atas ada namanya faktur. Berarti ini adalah kredit. Kalau bayar tunai namanya nota kontan atau nota tunai. Coba kalian beli di Bandarwangi, nanti dikasih nota, lihat. Kalau tunai berarti nota kontan. Sesekali kalian kredit, beli pulpen 100. Kredit. Bilang mau dijual kembali. Boleh enggak? Kalau boleh, nanti dikasih namanya faktur kalau kredit. Paham ya?
Nah, EOM artinya harga faktur harus dilunasi paling lambat pada akhir bulan berjalan. Kalau saya transaksi pembelian tanggal 27 Februari pakai EOM, maka saya harus melunasinya pada tanggal berapa? 29 Februari. Karena Februari berakhir pada tanggal 29 pada tahun 2021. Paham? Masa sekarang berakhir 30 Februari? Tidak ada kan ya? 29 di kalender. Nah, 29. Itu EOM. Jadi paling terakhir dibayar pada akhir bulan berjalan. Sudah. Kalau N/10 EOM itu adalah bahwa syarat pelunasannya adalah pada akhir bulan berjalan, tetapi paling akhir itu adalah 10 hari setelah akhir bulan berjalan tanpa potongan harga. Paham? Kalau di sini itu 2, di sini 2, tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Karena EOM itu adalah pada akhir bulan berjalan, masih diberi tambahan 10 hari setelah 10 hari akhir bulan berjalan tanpa mendapat potongan pembelian atau penjualan. Paham ya? Paham ya? Kalau ini dipahami sendiri ya. Berikutnya adalah metode pencatatan. Saya lanjut metode pencatatan. Ada sistem fisik atau periodik. Di dalam sistem persediaan fisik, penentuan persen akhir dan harga pokok penjualan HPP diketahui setelah proses melakukan perhitungan fisik atas persediaannya. Jadi kalau ini berarti persediaan itu diketahui setelah terjadi atau menghitung persediaan. Terjadi karena mutasi persediaan, mutasinya bisa bertambah, bisa berkurang, tidak dicatat dalam akun persediaan, melainkan dicatat pada akun pembelian. Retur dan pembelian ini nanti dijelaskan dalam diperhatikan dalam dalam membuat akuntansi ya. Terus ini metode perpetual. Pencatatan perubahan persediaan yang dilakukan secara kontinu. Bila terjadi pembelian akan menambah persediaan barang, bila penjualan akan mengurangi persediaan barang. Kalau beli berarti persediaannya tambah, kalau jual persediaannya kurang. Paham ini? Paham ya? Contoh saya jual laptop ya. Itu saya beli pertama 100. Laku 10, maka sisanya persediaannya adalah 90. Saya beli lagi 50, maka persediaannya menjadi 140. Laku 60, berarti persediaannya menjadi 80. Gitu. Jadi ketika ada pembelian persediaan bertambah, kalau ada penjualan persediaan berkurang. Itu namanya perpetual. Nanti akan bisa lebih jelas ketika sudah mengerjakan tugas. Baik, sekarang kita mulai dari bagaimana siklus akuntansi. Saya ulang, bagaimana siklus akuntansi. Sudah ya. Dalam siklus akuntansi ini saya akan menjelaskan dengan menggunakan Excel saja ini. Saya coba pakai ini. Jadi siklusnya, atau pakai ini aja ya. Nah, pakai ini.
Pakai ini aja ya. Jadi siklusnya itu dimulai dari apa? Siklusnya dalam akuntansi. Dari jurnal. Sudah lupa? Akuntansi dimulai dari jurnal. Dalam akuntansi perusahaan dagang, maka jurnal itu ada dua. Satu jurnal khusus dan jurnal umum. Gitu. Jelas ya? Terus yang kedua adalah apa? Buku besar. Dalam akuntansi perusahaan dagang itu ada dua buku besar. Satu buku besar utama, dua buku besar pembantu. Paham alurnya ini? Berikutnya adalah neraca saldo. Setelah itu adalah jurnal penyesuaian. Nah, setelah itu adalah kertas kerja. Setelah itu laporan bisa keuangan, laporan akuntansi keuangan. Laporan keuangan apa saja? Dimulai dari laporan laba rugi, terus laporan perubahan modal, terus neraca, terus laporan arus kas. Selesai. Berikutnya adalah penutupan. Terdiri dari pertama jurnal penutup. Saya besarkan ya. Terus buku besar penutup. Terus neraca saldo penutup. Berikutnya jurnal pembalik. Ada berapa ini? Banyak ya. Itulah namanya siklus akuntansi. Kalau ada transaksi, nanti saya kasih tugas, transaksi di awal itu dikerjakan sampai tuntas dalam siklus akuntansi, berarti kalian mengerjakan berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Udah, baru gini. Kalau benar. Salah mulai dari sini, maka sampai akhir